Ternyata banyak orang yang ingin membuat hidupmu hancur, tetapi kamu masih dapat bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Ternyata banyak orang yang ingin ya melihat ya hidupmu hancur berantakan teman-teman ya. Tetapi hingga saat ini kamu masih tetap bertahan. Oke, fokus, konsentrasi. Di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wow. Aku punya Ace of Pentacles. Nah, Ace of Pentacles ini muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Mengenai tentang sebuah kondisi kehidupan, ya. Energi ini istimewa banget, gitu ya. Kenapa? Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberuntungan, tentang sebuah kelimpahan materi, rezeki, kesuksesan, keberhasilan, teman-teman. Oke, nah, dari situasi dan kondisi ini mungkin ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa banyak orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Dan sangat ingin melihat kehidupan kamu tuh hancur. Tetapi faktanya, nyatanya, kamu masih baik-baik saja di sini. Kamu masih bertahan dan malah kehidupan kamu ya insya Allah ke depan bakal semakin lebih baik, semakin lebih sukses gitu sih maksudnya teman-teman. Oke, dan kemudian dari kartu pertama ini sebenarnya juga menggambarkan teman-teman ya bahwasanya ini sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa terbaik kamu selama ini. Ya, doa-doa kamu yang terkabulkan, nah seperti itu. Wajar sih ya ketika doa-doa sudah terkabulkan, termanifestasikan, maka keberuntungan-keberuntungan kamu dapatkan. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Eight of Cups ataupun 8 cangkir. 8 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ya, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan dari energi ya orang-orang yang ingin melihat hidupmu hancur. Bukan hanya ingin, tetapi mereka juga berbuat curang, berbuat jolim, berbuat jahat terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Tetapi faktanya, nyatanya yang terjadi, itu sih, ya, ini belum sesuai dengan ekspektasi mereka, belum sesuai dengan harapan-harapan mereka. Kenapa? Karena kehidupan kamu masih baik-baik saja di sini, dan malah semakin sukses. Oke, nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir ya. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana cukup terproteksi dari segala energi negatif sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi di sini mungkin ada beberapa energi positif yang selalu menjaga kamu, melindungi kamu teman-teman dari orang-orang yang jolim tersebut. Oke. Dan kemudian mungkin ya energi tersebut berupa doa-doa kamu yang termanifestasikan, kemudian mungkin daripada leluhur kamu, teman-teman, hoda pendamping kamu ya kalau memang ada seseorang tersebut yang ingin melihat kehidupan kamu hancur, ya mereka semua menggunakan black magic. Ya tidak dapat dipungkiri ya teman-teman. Magic dan magic itu menjadi andalan utama dari orang-orang yang ingin melihat kehidupan kamu hancur. Ya, seperti itu. Jadi memang harus lebih waspada juga teman-teman. Oke. Nah, berarti ini juga menjadi salah satu faktor kenapa ya kamu masih tetap bisa bertahan, teman-teman. Kamu juga dikelilingi oleh orang-orang baik, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang cukup hebat,
orang-orang yang cukup berpengaruh. Kemudian ya itu tadi ya, dari doa kamu, itu dari leluhur kamu gitu, termasuk orang-orang yang hebat gitu ya teman-teman, energi-energi yang kuat. Nah di sini ya aku punya the word. Nah jadi cukup nyata ya teman-teman, dari kartu keempat ini sangat menggambarkan kalau kamu terjaga banget, terproteksi banget oleh ini dari doa ya. Ini yang membuat kamu tidak bisa hancur teman-teman, tidak bisa dihancurkan meskipun mereka banyak gitu ya. Mereka banyak yang membenci, mereka banyak yang mengirimkan black magic guna-guna, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, kamu nggak tersentuh sama sekali, teman-teman. Dan belum lagi ketika menyentuh kamu ya, jelas tidak akan bisa, karena yang mereka lihat di dalam diri kamu hanya seperti apa ya? Kalau misalkan black magic mungkin seperti cahaya doang gitu ya, teman-teman. Itu yang mereka lihat dan nggak bakal bisa terlihat lah, gitu aja sih. Ya, belum lagi dari doa-doa kamu yang selalu memproteksi kamu, belum lagi dari leluhur kamu, kudang pendamping kamu, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara masalah black magic ya. Tetapi kalau untuk masalah kehidupan ya hampir sama ya, teman-teman. Artinya ketika ada seseorang yang ingin berniat berbuat jahat zalim kepada kamu, itu selalu kembali ya, itu selalu berbalik kepada mereka sendiri. Yakin deh, teman-teman. Ya, jadi nggak ada yang harus kamu lakukan dengan beberapa energi positif yang sangat positif, yang cukup istimewa. Mungkin bisa jadi kamu termasuk orang-orang pilihan di sini. Apalagi ketika kamu minta, ketika kamu berdoa, gitu loh. Ya, kamu ingin orang-orang yang selama ini jolim jahat kepada kamu, teman-teman. Ketika kamu ingin meminta keburukan kepada mereka, ini yang sering mungkin terjadi ya. Ini ucapanmu seperti apa ya, si pahit lidah kali ya, teman-teman. Karena setiap kamu berucap hal-hal yang buruk, ini langsung terjadi kepada mereka. Ya memang sih tidak dapat dipungkiri karena kamu dijaga oleh banyak banget leluhur dan kudang pendamping ya, teman-teman. Jadi apa yang kamu rasakan itu seperti perintah. Apa yang kamu inginkan itu seperti perintah untuk leluhur dan kudang pendampingmu, teman-teman. Sehingga mungkin itu menjadi salah satu faktor. Kemudian mungkin juga karena doa kamu yang menembus langit, sehingga ketika doa kamu sudah menembus langit dan ya adanya kecampur tangan Tuhan gitu ya, adanya kecampur tangan Tuhan, itulah nanti teman-teman yang akan memberikan sebuah pelajaran ya kepada orang-orang yang selama ini ya ingin melihat kehidupan kamu hancur, malah kehidupan mereka yang hancur ya. Kenapa aku katakan demikian? Karena ini upaya dan usaha yang mereka lakukan ini sudah cukup banyak, pengorbanan ya dari segi materi, ekonomi, keuangan gitu teman-teman, sudah mereka lakukan ya. Ya mungkin mereka pergi ke dukun kali ya, teman-teman ya, membayar dukun, membayar yang cukup mahal ya, tetapi nyatanya faktanya nggak berhasil. Tentu dong itu menjadi sebuah kerugian finansial untuk mereka ya, dan bahkan mungkin suka apa ya, nanti mungkin menebar fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Pada intinya memang mereka itu nggak seneng ya, nggak seneng banget kalau melihat kamu bahagia. Dan siapa sih sosok orang yang mungkin tidak suka terhadap kehidupan kami? Tentu orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya bisa jadi teman dekat kamu, bisa jadi keluarga kamu sendiri, teman-teman, ataupun memang dari orang-orang yang nggak senang selama ini gitu sih. Ya berarti tetangga, ya memang masih dekat-dekat lah gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, meskipun nggak semua ya, teman-teman. Ketika kamu menganggap ini energi kamu, berarti memang ini tarikan energi kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang nggak ada, teman-teman. Ya, orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu nggak ada. Ya kamu doakan saja yang baik-baik. Karena ketika kamu mendoakan yang baik, sebenarnya itu juga akan menjadi sebuah pemerangan untuk mereka. Apalagi ketika kamu mendoakan hal yang buruk gitu ya. Tapi jangan, teman-teman, karena yang ditakutkan nanti adalah itu bakal mengurangi ya kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Ya, seperti itu. Oke, next. Pada kartu berikutnya aku punya Justice. Sebagai energi penutup, Justice ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, dan keseimbangan, teman-teman. Jadi biarkan Tuhan nanti yang bekerja dengan caranya sendiri. Ketika Tuhan sudah bekerja dengan caranya sendiri, kehendaknya sendiri, teman-teman, maka tanpa kamu minta, ya Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang selama ini ingin melihat kehidupan kamu hancur. Dan dalam waktu dekat ini pun nggak mungkin seperti itu, teman-teman. Ya, perlahan demi perlahan, satu demi satu, orang-orang yang hendak menghancurkan kehidupan kamu, ternyata hidup mereka yang bakal hancur sendiri. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.